Ibu kota, kian hari kian memburuk. Nah, ini Kamis pagi, udara di Jakarta kembali berada di urutan pertama terburuk di dunia. Apa penyebabnya? Berikut liputannya. Lembaga Pendata Kualitas Udara kembali menempatkan Jakarta sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada pagi hari ini. Seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Nah, setelah Jakarta, kota dengan kualitas udara terburuk, ini ada kota Riyadh, Saudi Arabia. Setelah diselidiki, kondisi ini ternyata disebabkan tingginya kelembapan udara di Jakarta yang ditandai dengan hujan yang turun, terutama pada malam hingga dini hari beberapa hari terakhir. Hal tersebut berdampak pada kualitas udara karena tingginya kelembapan tadi memicu penumpukan polutan di awan sehingga sulit naik ke permukaan. Jadi memang untuk tahun 2022 ini karena ada kondisi La Nina yang mempengaruhi curah hujan khususnya di Indonesia, itu menyebabkan memang kondisinya juga lebih basah. Tapi bukan berarti kita tidak waspada terhadap polusi udara, karena masalah polusi udara ini akan terus menjadi permasalahan khususnya di wilayah seperti Jakarta yang memang sumber emisi dan juga faktor meteorologinya, faktor cuacanya sangat mempengaruhi dari bagaimana fluktuasi atau akumulasi dari polutan udara, khususnya konsentrasi PM2,5. Lalu apa saja yang seharusnya dilakukan masyarakat menghadapi situasi ini? Pertama, gunakan masker saat berada di luar ruangan. Lalu yang kedua, usahakan tutup jendela rumah Anda agar udara kotor tidak masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, usahakan untuk tidak berolahraga di luar ruangan jika memang tidak diperlukan. Petugas juga meminta masyarakat waspada karena kondisi udara yang buruk ini dapat menimbulkan efek sensitif terhadap saluran pernafasan. Prediksi sementara, kondisi buruk udara Jakarta akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Auriga Agustina melaporkan dari Jakarta. Subhanallah, memang akhir-akhir ini cuaca di ibu kota Jakarta sedang tidak menentu. Tapi semoga kita sebagai umat manusia bisa lebih menjaga alam tentu saja. Ustaz, manusia ditugaskan untuk menjadi khalifah di muka bumi, di mana salah satu tugasnya yaitu memelihara seluruh ciptaan Allah. Namun mengapa sekarang kebanyakan manusia dengan semena-mena berbuat kerusakan, Ustaz? Ya, itulah ya, saya kira kesalahan sebagian manusia ya itu merasa bahwa alam ini diciptakan untuk mereka gitu. Betul bahwa di dalam Al-Quran itu disebut, dalam beberapa ayat disebutkan bahwa memang alam raya ini, buminya, airnya, udaranya itu binatang, tumbuhan itu untuk kepentingan manusia, itu betul. Tapi bukan berarti itu untuk dimiliki dan dieksploitasi sesuka manusia. Itu tidak benar kalau pemahaman ayatnya seperti itu. Yang benar adalah bahwa kita diberi wewenang oleh Allah untuk ikut mengembangkan, merapikan, ya, menata, mengelola alam ini gitu. Nah, sehingga ketika kita ingin memanfaatkan alam, memanfaatkan tumbuhan, memanfaatkan hewan dan seterusnya, harus ada pertimbangan-pertimbangan apakah cara memanfaatkannya itu akan berdampak buruk atau tidak bagi kita maupun bagi orang lain, bagi lingkungan. Kalau berdampak buruk, nah kita akan terkena ayat yang lain. Di dalam Al-Quran ada juga, bahkan tidak hanya satu, ada beberapa ayat yang menyebutkan, yang melarang kita untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Wala tabghi fil ard wala tabghil fasada fil ard. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Nah, karena itu ketika kita memanfaatkan alam ini, itu seharusnya kita mempertimbangkan efeknya apakah akan berdampak buruk kepada kita dan generasi yang akan datang atau tidak. Nah, itu termasuk umpamanya memanfaatkan air yang ada di sekitar kita, tidak sepenuhnya kita gunakan dengan foya-foya dan seterusnya. Ini bahkan secara khusus Nabi SAW dulu pernah mengingatkan kepada sahabat yang berwudu dengan air yang begitu boros, begitu banyak. Nah, sahabat lalu yang diingatkan itu menjawab kepada Rasul, kalau ini kan airnya mengalir, kenapa nggak boleh saya boros gitu, menggunakan banyak, kan mengalir, akhirnya nggak habis kalau saya gunakan. Walaupun, kata Rasul, walaupun kita sedang berwudu di air yang mengalir, tetap kita harus tidak boleh boros menggunakannya. Karena apa? Karena air bukan untuk kita saja gitu, untuk generasi yang akan datang.
Jangan sampai kita menikmati air yang bersih, tapi nanti generasi setelah kita menikmati air yang merasakan air yang justru tidak bersih lagi gara-gara ulah kita. Nah, itu saya kira petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi mengenai bagaimana caranya kita memanfaatkan lingkungan ini secara baik. Boleh, bahkan memang ada keharusan kita memanfaatkan itu, tetapi jangan sampai menimbulkan kerusakan dan kemudaratan bagi lingkungan dan orang yang lain. Gitu saya kira, Kak Utri. Baik Ustaz, kita ke informasi selanjutnya.